Jumpa kembali di MDT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya coba mau sharingkan teman-teman dengan temanya Hari Tuhan adalah saat kita menantikan janjinya, dapatkan langit dan bumi yang baru dengan kebenaran yang dari Tuhan. Jadi cerita pada akhirnya teman, pada akhirnya apa yang kita harapkan kepada Tuhan itu sebenarnya ujung-ujungnya teman-teman itu adalah hari Tuhan teman. Hari Tuhan adalah saat Tuhan gitu menggenapi bagi kita janji-janjinya Tuhan teman. Apa sih janji yang terpenting bagi Tuhan itu? Janji Tuhan itu bukan soal kesuksesan duniawi atau kebahagiaan duniawi yang saat ini teman-teman. Jadi pada akhirnya yang Tuhan janjikan itu adalah hari Tuhan dan janji Tuhan yang terkait dengan bagaimana Tuhan akan memberikan kepada kita kehidupan di langit baru dan bumi baru yang bukan di dunia sekarang teman-teman, tapi di alam akhirat nanti. Nah ini yang kadang-kadang kalau saya simak gitu, banyak sekali mentor rohani atau rohaniawan yang kadang-kadang tidak menggiring umatnya terhadap pengertian seperti ini teman-teman. Sedangkan yang namanya hari Tuhan, janji Tuhan akan digenapi untuk kepentingan langit dan bumi yang baru. Memang untuk dia akhirat teman-teman. Berarti kan bukan hidup di dunia sekarang. Tapi masalahnya adalah bagaimana untuk mendapatkan langit baru dan bumi baru di akhirat nanti. Itu harus kita perbuat dari sekarang teman-teman. Nah ini yang saya kadang-kadang dengar dari khotbah atau sharing-sharing itu jarang sekali kok mentor rohani atau rohaniawan yang membahas target akhir Tuhan, hari Tuhan itu, target janji Tuhan yang terakhir itu dan terbesar mungkin kalau menurut saya gitu adalah ya ini teman-teman. Bagaimana kita mendapatkan pada hari Tuhan, ya kita dapatkan janji-janji Tuhan untuk mendapatkan ya langit baru dan bumi baru di akhirat nanti teman-teman. Nah ini yang kalau saya kan kurang ada fokus pemberitaan gitu atau khotbah gitu yang ke arah sini teman-teman. Jadi saya coba pagi ini coba inputkan ke teman-teman, siapa tahu bisa agak jadi terang gitu teman. Nah ini hari Tuhan adalah saat kita menantikan janji-janji Tuhan untuk mendapatkan langit baru dan bumi yang baru dengan kebenaran yang dari Tuhan. Kebenaran firman Tuhan itu didasari dengan kitab 2 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai 14. Dan juga saya sambung dengan dasar kitab Kolose 3 ayat 1 sampai 16 teman-teman. Ini sebelum saya masuk ke draft, coba saya masuk ke dalam kitabnya dulu aja teman-teman supaya bisa lebih jelas gitu. Nah ini kalau saya lihat di 2 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai 14 teman-teman. Judul perikopnya hari Tuhan teman-teman. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutuliskan kepadamu. Di dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kita mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, yang mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasul kepada kita. Yang terutama harus kita ketahui ialah bahwa pada hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya gitu. Nah ini teman-teman kalau baca di ayat 3 teman-teman, jadi firman Tuhan katakan pada akhir-akhir zaman gitu ya akan tampil pengejek. Berarti nggak aneh teman-teman apabila banyak orang duniawi atau orang yang berkeyakinan itu malah mengejek kita yang sedang belajar hidup lebih benar teman-teman. Jadi kembali lagi, hidup lebih benar adalah memiliki kedalaman pengenalan akan firman Tuhan, memiliki kedalaman akan pengertian firman Tuhan, memiliki keberanian untuk bisa melakukan firman Tuhan. Nah ini pelaku-pelaku firman ini teman-teman yang diejek teman-teman oleh orang dunia dan orang keyakinan, ya seolah-olah ya apa sih gitu, apa Tuhan ada gitu ya, apakah kita perlu peduli akan perintah firman Tuhan dalam firmannya gitu. Nah selalu akan timbul begitu teman-teman.
Jadi ini firman Tuhan sudah katakan sejak dari awal gitu. 2000 tahun yang lalu sudah diperingatkan pasti akan ada pengejek-pengejek yang semacam ini, teman-teman. Nah, kata mereka, di manakah maksudnya pengejek-pengejek ini gitu? Ya, di manakah janji tentang kedatangannya gitu? Kedatangannya itu. Jadi kalau misalnya dikatakan nanti Tuhan akan datang kedua kali di dunia ini, yang mana buktinya gitu? Ya, di sini dikatakan sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Jadi sejak zamannya kakek nenek kita, dunia kayak gini-gini aja, nggak ada perubahan apa-apa gitu loh. Jadi seperti yang waktu awal diciptakan saja gitu. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air itu, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Jadi ini cerita waktu zamannya Nuh, teman-teman. Jadi kiamat waktu itu istilahnya ya Tuhan izinkan air bah itu melingkupi ya dunia ini, teman-teman. Padahal kalau kita pikirkan, apa iya sampai gunung terendam gitu, terendam oleh air bah, oleh air banjir gitu. Nah, tapi realitanya seperti itu, teman-teman. Jadi kiamat waktu itu cuma yang diselamatkan keluarganya Nabi Nuh aja gitu. Nabi Nuh kalau nggak salah dengan istrinya, dengan 3 anaknya dan 3 mantunya, cuma itu saja. Yang lain nggak ada yang percaya kok, teman-teman. Diajak untuk naik ke bahtera yang Nabi Nuh buat, yang oleh Tuhan perintahkan untuk dibuat bahtera, maksudnya kapal besar gitu. Nggak ada yang mau ikut, teman-teman. Jadi cuman ya berberapa tuh, berarti Nabi Nuh dengan istrinya berdua, kan berarti dengan anaknya 3, berdelapan, berarti hanya berdelapan di dalam kapal besar itu gitu. Dan yang dibawa malah jadi akhirnya hewan-hewan, binatang, serangga segala macam dibawa semua, teman-teman. Itu yang diselamatkan gitu. Nah, ini dikatakan oleh orang-orang dunia, ya kapan sih gitu akan ada kiamat kedua. Nah, kiamat kedua itu diartikan bentuknya itu bukan dengan air, teman-teman. Pemusnahan itu bukan dengan air, tapi dengan api gitu, api dan belerang. Jadi beda, teman, beda dulu dengan air bah, karena Tuhan janji tidak mau mendatangkan air lagi gitu. Nah, jadi yang nanti kalau sampai ada kiamat yang akan datang, ya berarti kiamat besar maksudnya. Kalau kiamat kecil kan mungkin kematian kita, teman-teman. Tapi kalau cerita kiamat besar itu adalah dengan api dan belerang gitu. Dan orang dunia dan orang keyakinan yang mengetahui kita gitu. Ya apa ya ada seperti itu gitu. Udah hidup sampai dari air bah 2000 tahun yang lalu udah lewat itu gitu. Ya sampai ini hari, sampai udah berapa generasi. Kalau kita rata-rata firman katakan misalnya meninggal itu umur 70-80, sedangkan yang namanya di kitab Perjanjian Lama ada yang katakan umur manusia itu tidak lebih dari 120. Anggaplah 70-80 sampai ke 120, anggaplah rata-rata 100 tahun gitu, teman. 100 tahun itu berarti sudah 20 generasi loh, teman-teman. Buktinya nggak ada kiamat-kiamat lagi gitu. Ya sudah minimal 20 generasi itu nggak ada kiamat. Nah, ini orang maksudnya pengejek-pengejek ini seperti ini, teman. Jadi orang dunia, orang punya keyakinan nggak percaya, teman-teman. Ya apa yang akan Tuhan katakan dalam firman ini gitu. Karena parameter Tuhan, kalau kita bicara, kita sudah lebih mengerti firman Tuhan. Parameter Tuhan soal waktu, Tuhan waktu itu sama Tuhan, jarak dan waktu itu tidak ada batasan, teman-teman. Sehingga bagi Tuhan 2000 tahun itu ya sebentar sekali. Bahkan ada firman Tuhan katakan 1 hari itu seperti 1000 tahun, 1000 tahun itu sama seperti 1 hari. Itu dari kata-kata Tuhan seperti itu, teman-teman. Karena parameter Tuhan adalah kekal gitu. Kekal itu tidak ada unsur waktunya, teman-teman. Jadi ya sehari dengan 1000 tahun dari sisi kekekalannya sama aja. Nah, ini bedanya pola pikir Tuhan dengan manusia itu seperti ini, teman-teman. Jadi kadang-kadang dunia dan orang keyakinan mengejek seperti ini karena sudah 2000 tahun lebih, sudah 20 generasi tahun lebih nggak ada kiamat-kiamat datang tuh, tetap aja dunia seperti gini-gini aja. Sejak kita dilahirkan sampai kita meninggal ya dunia begini saja tuh, nggak ada bedanya. Jadi intinya gitu, teman-teman. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah tadi. Tadi saya sudah jelaskan yang akan datang dengan api dan belerang. Tetapi oleh firman itu juga
Langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik gitu. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kita lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Nah, ini seperti yang tadi saya jelaskan sebelumnya gitu. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian gitu. Tetapi ia sabar terhadap kita. Jadi Tuhan itu sabar terhadap kita, karena Tuhan mengendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kenapa Tuhan izinkan tertunda-tunda? Maksudnya begini teman-teman, karena Tuhan pengen sekali gitu supaya kita banyak yang berbalik dan bertobat supaya bisa terselamatkan gitu. Ya kenapa kok nggak datang-datang hari kiamat itu? Karena ini teman-teman. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan bangun dalam nyala api, akan hangus, ya akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Firman katakan begitu. Jadi jika segala sesuatu itu akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit dan akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur oleh nyalanya gitu. Jadi firman Tuhan ingatkan seperti ini teman-teman. Ini sudah ke ayat berapa? 12. Nah, coba kita masuk ke dalam ayat yang ke. Nah, ini ayat yang berikutnya teman-teman, ayat 13-nya teman-teman. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran gitu. Nah, ini yang Tuhan janjikan pada akhirnya ini teman, langit baru dan bumi baru. Di mana? Di akhirat gitu masalahnya tuh, bukan di dunia sekarang gitu. Nah, sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya itu, kita harus berusaha supaya kita berkedapatan dan bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia gitu. Jadi intinya gitu. Jadi menunggu ini kita jangan cacat, dalam arti kata ya kita harus melakukan firman Tuhan teman-teman. Ini saya udah bacakan di kitab 2 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai 14. Nah, ini saya coba masuk teman-teman ke dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 16 teman-teman. Ini saya bacakan, karena itu kalau kita dibangkitkan bersama dengan firman Tuhan, carilah perkara yang di atas, di mana firman Tuhan katakan jadi kalau kita bisa seperti itu, ya kita akan masuk ke dalam surga teman-teman, seperti Nabi Isa yang sudah mendahului itu gitu, yang duduk di sebelah kanan Tuhan Allah gitu. Kalau dari sisi firman katakan begitu, pikirkanlah perkara yang ada di atas, bukan yang di bumi. Nah, firman katakan seperti itu, pikirkanlah yang ada di atas gitu, jangan dipikirkan yang ada di bumi. Tapi jarang sekali teman-teman mendengar sharing atau mentoring gitu, atau rohaniawan bicara mengupas bagaimana kita memikirkan apa perkara yang di atas, bukan yang di bawah. Yang dipikirkan, kalau mungkin isi khotbahnya atau sharingnya isinya hanya memikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi, jangan-jangan sedikit orang yang mau mendengar teman. Karena orang butuh Tuhan itu kebanyakan butuh sukses duniawinya teman-teman. Banyaknya seperti itu gitu. Jadi Tuhan itu banyak orang-orang dunia, orang-orang yang berkeyakinan jadikan Tuhan itu seperti pesugihan aja gitu. Mereka mau mendekati Tuhan karena dasarnya supaya mereka jadi kaya gitu loh. Ya bagaimana mereka sukses duniawinya gitu, bahagia duniawinya, mendapatkan pemenuhan hal-hal duniawinya. Banyaknya seperti itu teman-teman. Tapi kalau bicara firman di kitab Kolose 3 tersebut gitu, ayat 2 itu, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi gitu. Sebab kita telah mati dan hidup kita tersembunyi bersama dengan firman Tuhan yang nanti akan membimbing kita ke arah surga, ketemu Tuhan Allah itu teman-teman. Apabila
Nabi Isa yang adalah hidup kita, apabila kita meniru Nabi Isa gitu, ya berarti kan meniru firman Tuhan, serupa firman Tuhan, teman. Apabila hidup kita itu serupa Nabi Isa, apabila hidup kita itu serupa dengan firman Tuhan, teman-teman, ya maka menyatakan kelak kita pun akan menyatakan diri bersama dengan Nabi Isa dalam kemuliaan Tuhan Allah itu, teman-teman. Jadi apabila kita melakukan firman Tuhan, apabila kita serupa dengan Nabi Isa sebagai sulung kita, ya pasti kita akan menerima kemuliaan di dalam surga nanti, teman-teman. Nah ini kalau berikutnya dari ayat 5, teman-teman. Ini perikop ini sudah judulnya manusia baru, teman-teman. Manusia baru. Karena itu matikanlah dalam diri kita segala sesuatu yang duniawi, yaitu, ya ini yang duniawi itu banyak sekali, teman-teman. Ada cerita percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala gitu. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kita juga melakukan hal-hal itu ketika kita hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulut kita gitu. Jangan lagi kita saling mendustai, karena kita telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya, menurut gambar Tuhan Allah gitu. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang sabar atau orang skit, orang barbar, bukan sabar, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi ya pelaku firman ini adalah semua yang di dalam segala sesuatu. Jadi apabila kita bicara melakukan firman Tuhan, ya bangsa-bangsa itu tidak bisa dibeda-bedakan, teman. Ya sama semua gitu loh. Ya yang penting melakukan firman Tuhan gitu. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Tuhan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran gitu. Sabarlah kita seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kita, kita berbuat jugalah demikian. Jadi yang kembali lagi, Tuhan itu menghendaki kita memberi pengampunan ke orang. Berapa kali gitu, ada firman katakan, apakah berapa kali udah bisa ngampuni orang? 7 kali, 70 kali, sampai kitanya lupa bahwa kita sudah ngampuni berapa kali. Jadi ya tidak habis-habis, ya bukan 7 kali tapi 7 kali 70 kali. Firman Tuhan katakan begitu, kalau kita mau mengampuni loh gitu. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan gitu. Hendaklah damai sejahtera yang dari Tuhan memerintah dalam hati kita, karena untuk itulah kita telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan yang ada dalam firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kita, sehingga kita dengan segala hikmat mengajar dan menegur seseorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kita mengucap syukur kepada Allah di dalam hati kita. Jadi intinya ini, teman-teman, kitab Kolose 3 pasal ayat 1 sampai 16 itu bunyinya seperti ini. Nah ini saya coba masuk ke dalam draft saya aja, teman-teman. Masuk ke dalam draft saya. Kitab 2 Petrus sebenarnya pasal 3 ayat 13 khususnya gitu. Tetapi sesuai janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran gitu. Nah, inilah janji Tuhan yang kita tunggu sampai saatnya hari Tuhan tercapai. Nah, ini apa problemnya, teman-teman? Ya,
langit baru dan bumi baru itu masalahnya bukan ada di dunia sekarang teman-teman, di dunia fana sekarang, tapi akan ada di alam akhirat nanti gitu. Nah, tapi kalau kita tidak berbuat persiapan dari sekarang, ya kita tidak akan mendapatkan langit baru dan bumi baru teman. Apabila kita tidak mengadakan persiapan yang dari sekarang teman. Jadi balik lagi kita butuh untuk mendapatkan langit baru dan bumi baru seperti yang Tuhan janjikan itu, ya kita berbuat dari sekarang dan kita berubah gitu ya untuk menjadi manusia baru itu dari sekarang gitu. Yang perlu kita tahu, firman Tuhan katakan pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek, yaitu orang-orang dunia dan orang-orang berkeyakinan yang hidup menurut hawa nafsu duniawi. Mereka malah mengolok-olok si pelaku firman, ya si orang dunia dan orang keyakinan tersebut. Apa emangnya ada hari Tuhan gitu? Ya, apa emangnya ada janji-janji Tuhan? Ya, bukannya dari sekian lama tetap aja tuh dunia dari zaman nenek moyang kita, dunia itu seperti yang pada awalnya diciptakan gitu. Nah, banyaknya orang dunia dan orang-orang berkeyakinan akan mengatakan seperti itu teman-teman. Kalaupun tidak berani mengatakan seperti itu, minimal di pola pikir mereka gitu, dari pikiran perasaan kehendaknya mereka itu ada pikiran seperti itu teman-teman. Ya coba teman-teman bayangin aja kalau ada cerita kiamat yang waktu zamannya Nabi Nuh itu istilahnya dunia dipenuhi dengan air bah gitu. Ya sampai akhirnya yang terselamatkan cuman yang ada di dalam baterainya Nabi Nuh, ya cuman 8 orang keluarganya Nabi Nuh dengan ya hewan, binatang, serangga dan lain-lain yang terbawa di dalam kapal besar tadi teman-teman. Nah itu kan berarti kan kiamat untuk semua, untuk dunia teman-teman. Nah kiamat kedua itu katanya akan datang bentuknya berupa api dan belerang. Tapi banyak orang dunia, orang berkeyakinan, ya kita bayangin teman, kalau kita umur rata-rata yang tadi saya katakan 70-80 tahun atau rata-rata 78, anggaplah 80 ke 120 tahun, berarti kan tengahnya kurang lebih 100 tahun teman. Nah kalau bicara zamannya Nabi Nuh itu kan lebih dari 2000 tahun teman. Berarti kalau cerita umur manusia satu generasi 100 tahun itu, nah berarti sudah 20 generasi loh. Makanya orang-orang dunia dan orang punya keyakinan akan ribut ke pelaku firman gitu. Lah apa bukannya ini dibohongin gitu ya. Sudah 20 generasi, 20 kali kita hidup gitu. Apabila kita anggap hidup kita dengan masa hidup 100 tahun gitu. Ya udah 20 kali lipat loh ya, dari zaman nenek moyang zaman kita, leluhur kita zaman dulu. Dunia tetap begini aja tuh gitu ya, tidak ada perubahan. Nah ini yang dimaksudnya pengejek itu seperti itu teman-teman. Nah kitanya tinggal kuat iman tidak gitu. Kalau kitanya nggak kuat iman ya bener juga ya, memang udah sekian lama gitu. Dan kadang-kadang kita terlalu teman-teman capek gitu untuk bisa beriman ke Tuhan, itu terlalu capek karena kembali lagi yaitu karena kita terlalu bandingkan dengan dunia, hal-hal duniawi, hal-hal yang orang yang punya keyakinan tadi gitu teman. Jadi kita ngerasa nggak enak sendiri teman-teman. Dalam kitab 2 Petrus pasal 3 ayat 4 kata mereka gitu, di manakah janji tentang kedatangan itu? Jadi maksudnya kiamat kedua itu kapan gitu loh, ya mana gitu. Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Jadi tadi saya katakan, jadi bagi orang-orang dunia dan orang-orang keyakinan, mana sih yang disebut perubahan gitu? Kapan datangnya gitu kiamat kedua gitu? Ya toh sama aja sekarang juga tetap zamannya nenek moyang kita, leluhur kita, gak ada perubahan apa-apa. Ya tadi saya bilang benar. Ya kalau cerita umur manusia itu dianggap 100 tahun gitu, ya berarti kita ini udah 20 generasi itu nggak terjadi kiamat-kiamat tuh teman-teman gitu. Yang dari zamannya Nabi Nuh itu kan lebih dari 20 generasi gitu. Nah ini yang diejek oleh orang dunia dan orang punya keyakinan itu seperti ini teman-teman. Jadi nggak ada robahnya tuh gitu. Dan kitab 2 Petrus pasal 3 ayat 9 teman-teman, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Nah ini yang Tuhan kasih ingat kepada kita itu. Jadi di kitab 2 Petrus pasal 3 ayat 9 teman-teman ya, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Tuhan sadar terhadap kita, karena Tuhan menghendaki supaya jangan ada yang binasa,
melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ya, jadi Tuhan pengen seperti itu, teman-teman. Kenapa Tuhan tunda-tunda kiamat kedua itu? Karena memang dasarnya Tuhan pengen sekali agar kita terselamatkan, teman-teman. Nah, tinggal problemnya kan kalau kita apakah nanti meninggal pada kiamat kedua atau kiamat besarnya gitu, atau kita sudah keburu meninggal pada kiamat pertama. Jadi buat Tuhan tidak ada bedanya kiamat satu dan kiamat kedua, kiamat kecil dan kiamat besar, maksudnya gitu. Ya dalam arti kata ya kita preparation kiamat kecil kita aja gitu. Ya bagaimana waktu kita belum kiamat kecil gitu, kita belum meninggal, belum mati secara fisik di dunia fana ini, ya kita mesti benar-benar harus melakukan firman Tuhan agar serupa dengan firman Tuhan, dan juga sesempurna mungkin, teman-teman, seperti jiwa Tuhan yang Tuhan inginkan. Jadi yang namanya serupa dengan sempurna itu agak beda. Nanti saya coba jelasin di draft terakhir aja, teman-teman. Jadi di sini katakan gitu, tetapi ia sabar terhadap kita, Tuhan sabar terhadap kita karena Tuhan menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang yang berbalik dan bertobat. Bagi Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, begitupun sebaliknya. Jadi teman-teman mesti ingat bahwa dari kacamata Tuhan yang tadi saya jelaskan bahwa tidak ada tidak ada batasan ruang dan waktu gitu, sehingga buat Tuhan itu ya satu hari sama aja 1000 tahun, 1000 tahun sama aja sehari. 20 generasi buat Tuhan sama aja generasi yang pendek sekali gitu ya. Itu tergantung, karena balik lagi Tuhan itu tidak dibatasi oleh waktu, teman-teman. Kekekalan itu tidak berbatas waktu, teman-teman. Jadi memang ya kekekalannya tidak bisa dihitung gitu, namanya juga kekal. Untuk mendapatkan janji Tuhan, langit baru dan bumi baru yang di akhirat nanti, kita harus jadi manusia baru dari saat ini ya, dengan lakukan mematikan segala sesuatu yang duniawi dan belajar untuk menjadi manusia baru yang harus terus-menerus memperbarui ya, memperoleh pengetahuan yang benar menurut apa yang dirancang dan kehendaki Tuhan sesuai firman-Nya gitu. Jadi ya kembali lagi diingat di sini bahwa untuk bisa mendapatkan langit baru bumi baru itu, teman-teman, meskipun itu posisi nanti kita dapatkan di akhir, tapi problemnya waktu di akhirat sudah tidak ada bisa perubahan apa-apa, teman-teman. Makanya jadi dari saat kita hidup di dunia ini yang kita harus bisa memiliki melakukan perubahan gitu ya. Bagaimana kita berubah dari yang tadinya hidup hanya dengan pikiran, perasaan, kehendak sendiri saja, sekarang bagaimana berubah dengan pikiran, perasaan, dan kehendak Tuhan, teman-teman. Pikiran, perasaan, kehendak Tuhan itu adanya di dalam firman, teman-teman. Jadi kalau kita tidak mengenal firman Tuhan, kalau kita tidak mengerti bahwa di dalam diri kita itu ada 2-3 unsur, ada tubuh, jiwa, roh gitu. Kalau kita tidak mengerti bahwa di dalam roh kita itu ada roh Tuhan, di mana roh Tuhan itu adalah bisa menjadi kuasa untuk kita jadi mampu gitu ya, mampu mengerti maupun mampu melakukan kebenaran. Nah ini repot, teman-teman. Jadi memang kembali lagi ya, kita harus mengenal firman Tuhan dulu, teman-teman. Tanpa bisa mengenal firman Tuhan gitu ya, kita tidak bisa mengadakan perubahan, kita tidak bisa mengadakan pembaharuan gitu. Nah sedangkan untuk mendapatkan syarat kita mendapatkan langit baru dan bumi baru itu ya, kita butuh pembaharuan, teman-teman, sebagai manusia yang baru. Firman Tuhan katakan seperti itu gitu. Nah kalau kita simak di kitab Kolose, teman-teman, Kolose 3 ayat 12, karena ini sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, dia kasih Tuhan gitu. Karena belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran dalam kehidupan baru kita ini. Jadi apabila kita sudah menjadi manusia yang baru, teman-teman, ciri-cirinya itu ya akan alami buah-buah seperti ini, teman-teman, buah-buah hidup seperti ini gitu. Jadi karena ini sebagai sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah. Ya ini jadi akhirnya kita kalau kita ciri-cirinya sudah menjadi manusia baru ya, kita berbelas kasihan, kita kemurahan. Jadi kenakanlah. Jadi biar kita harus menjadi ada belas kasihan, ada kemurahan,
ada kerendahan hati dalam hidup kita, ada kelemah lembutan, dan ada kesabaran dalam mencapai ya kehidupan baru kita, teman-teman. Nah, menantikan janji Tuhan untuk dapatkan langit dan bumi baru, kita harus jadi manusia baru. Dari saat ini kita harus menjadi manusia baru dari saat ini. Ya, dari saat ini kita hidup di dunia fana ini dan berubah hidup jadi serupa dengan firman Tuhan dan juga sempurna sesuai dengan jiwa Tuhan. Jadi firman Tuhan mengatakan seperti itu, teman-teman. Jadi bagaimana kita bisa hidup berubah gitu. Intinya gitu, teman-teman. Untuk mendapatkan janji Tuhan gitu. Ya, pada hari Tuhan, ya kita harus berubah, teman-teman. Berubah itu tadi dikatakan berulang-ulang kali gitu, bahwa perubahan itu harus dilakukan dari sekarang, teman-teman. Waktu kita hidup di dunia saat ini gitu. Gak bisa waktu kita sudah meninggal, kita masuk ke dalam akhirat, kita tidak bisa mengadakan perubahan apa-apa, teman-teman. Jadi harus sekarang kita berubah gitu, menjadi manusia baru. Manusia baru itu nanti ciri-cirinya Tuhan tadi udah kasih tanda, teman-teman, bahwa kita ini istilahnya jadi dalam hidup kita itu ya memiliki belas kasihan, memiliki kemurahan, memiliki kerendahan hati, memiliki kelemah lembutan, dan memiliki kesabaran. Itu ciri-ciri buah roh itu teman-teman. Bagaimana kita kalau bicara kita hidup sesuai dengan perintah peraturan firman Tuhan, kita hidup sesuai dengan janji Tuhan, kita hidup dengan rancangan kehendak Tuhan, ya buah-buah kehidupan itu akan nampak dalam bentuk seperti ini, teman-teman. Jadi kalau kita belum bisa misalnya di sini kalau kita katakan kita belum bisa berbelas kasihan gitu ke sesama kita, ya berarti ya kita belum mendapatkan buah itu. Istilahnya kita mesti ada pembaruan lebih lanjut, teman-teman. Begitupun kalau misalnya kita belum memiliki kemurahan hati gitu, teman-teman. Ya sama, teman-teman. Berarti kita ya harus belajar bermurah hati lebih dulu gitu. Kalau kita masih belum ada kerendahan hati, ya itu berarti kita belum berbuah gitu sesuai yang Tuhan inginkan kita sebagai manusia baru itu gitu. Parameternya seperti itu, teman-teman. Jadi bagaimana caranya kita bisa berbelas kasihan, bagaimana kita bisa dalam kemurahan, bagaimana kita memiliki kerendahan hati, bagaimana kita bersifat lemah lembut, dan bagaimana kita panjang sabar gitu, teman. Ya seperti itu. Itu buah-buah roh itu seperti itu, teman-teman. Jadi teman-teman coba kembali lagi, saya ingatkan gitu bahwa apabila kita ingin berbuah seperti yang Tuhan rancang kehendaki, ya kita harus bisa sampai ke posisi itu, teman-teman. Nah, ini di sini dikatakan, teman-teman, manusia baru ini kita bagaimana belajar hidup itu dengan benar-benar seperti jiwanya Tuhan, pikiran perasaan kehendak Tuhan. Tapi sebelum masuk ke dalam pikiran perasaan kehendak Tuhan, kita juga harus melampaui dulu, memiliki kedalaman pengenalan pengertian akan firman Tuhan dulu, teman. Kita harus punya kemampuan untuk mengerti firman Tuhan, kita harus mampu melakukan firman Tuhan. Nah, untuk melakukan firman Tuhan ini, teman-teman, ini bukan hal mudah, teman. Kalau kita tidak bicara benar-benar kita total gitu untuk beriman kepada Tuhan, ya susah, teman-teman. Kalau cuma sekedar jiwa kita aja, pikiran perasaan kehendak kita saja yang mau total itu, yang nggak bisa, teman-teman. Jadi tetap kembali lagi harus kita dengan parameter itu adalah dari jiwa Tuhan, dari pikiran perasaan kehendak Tuhan itu yang dijadikan tolak ukur kita berubah untuk menjadi manusia baru itu, teman. Nah, di dalam firman, teman-teman, beberapa kali saya coba sharingkan, di dalam firman itu kan tergantung, firman itu kan perintah peraturan Tuhan, teman-teman. Firman itu kan perintah peraturan Tuhan. Nah, bentuknya firman Tuhan itu kalau di Nasrani, teman-teman, ada dikatakan dua gitu. Jadi bisa berbentuk logos, berarti firman itu adalah mati dalam arti kata teori, kata-kata, hukum, kalimat gitu. Yang bicara seperti itu, teman-teman. Ya udah baku sekali gitu. Nah, sedangkan yang namanya Tuhan itu kalau cerita bagaimana kita serupa dengan firman Tuhan, bagaimana kita serupa dengan Nabi Isa sebagai pelaku firman Tuhan. Ya kita lakukan firman Tuhan, jangan-jangan hanya sebatas teori-teori
tertulis saja gitu, teori hukum bagus nggak? Ya bagus daripada tidak gitu loh. Tapi Tuhan yang hendaki itu bukan cuma sekedar berhenti serupa dengan apa yang firman Tuhan berindah peraturkan, tapi firman Tuhan juga mengingini bahwa kita itu harus bisa belajar sesempurna yang Tuhan pikirkan, rasakan, dan kehendaki, teman-teman. Nah, ini level seperti ini, teman-teman. Apa sempurna seperti yang Tuhan rancang dan kehendaki itu adalah kita mesti bisa mulain bukan cuma sekedar melakukan firman Tuhan saja, teman-teman, secara hukum, secara teori gitu. Tapi kita harus bisa benar-benar melakukan firman Tuhan itu dari perasaan, pikiran, dan kehendaknya Tuhan, teman-teman. Nah, ini yang disebut sempurna ini seperti ini, teman. Kenapa saya katakan seperti ini gitu? Nah, hal-hal yang seperti ini, teman. Jadi bagaimana kita melakukan firman itu dengan dasar pikiran, perasaan, kehendak Tuhan itu namanya rema, teman. Bukan logos gitu, bukan tertulis, tapi rema. Rema itu adalah bagaimana ada dorongan di dalam hati kita. Itu ada dorongan yang dari Tuhan, teman, dari pikiran, perasaan, kehendak Tuhan gitu. Jadi beda sekali, teman. Melakukan firman itu ada dua, melakukan firman karena logos gitu, karena memang perintah, peraturan, teori, firman, hukumnya seperti itu. Nah, satu lagi bagaimana kita melakukan firman itu dari pikiran, perasaan, kehendak Tuhan. Kenapa kita butuh begini? Karena kalau saya simak gitu, ada beberapa firman Tuhan yang kadang-kadang berbeda, teman-teman. Jadi contohnya kayak cerita apa ya? Cerita misalnya cerita semut itu kalau musim panas itu kerja rajin sekali, ya mengumpulkan makanannya gitu. Ya bahkan teamwork yang antar semut itu bisa mengangkat makanan yang jauh lebih berat daripada badannya si semut gitu. Itu kan ada firman katakan begitu, teman. Ya semut aja seperti itu. Tapi juga ada firman mengatakan bahwa ya kalau memang Tuhan kehendaki gitu, bisa saja gitu. Ya manusia itu saat tidur pun Tuhan bisa berkati gitu. Nah, sekarang yang mana gitu? Yang kita mau pegang firman yang mana? Ya, apakah firman yang cerita waktu tidur pun kalau Tuhan mau berkati bisa diberkati gitu? Ya, dalam kondisi tidur pun Tuhan bisa berkati kita gitu. Apa kita harus menjadi semut gitu? yang benar-benar kalau waktu kemarau itu benar-benar harus kerja mati-matian mengumpulkan makanan untuk musim dingin. Ya itu tergantung itunya. Sama aja juga seperti firman katakan seperti apa, teman. Kalau orang malas ya bagaimana bisa mendapatkan makan gitu. Kan ada firman katakan gitu. Tapi juga ada katakan lah burung aja yang terbang bebas aja tidak pernah merencanakan untuk mengumpulkan makanan ini itu. Nah ini aja kan sudah berlawanan nih, teman-teman ya. Bicara burung dengan kita, semut dengan kita udah beda. Nah kalau kita cross check lagi burung dengan semut, lah ini pernyataan firmannya, perkataan firmannya beda, teman-teman. Kalau burung dianggapnya tidak perlu harus mikirkan nanti besok mau makan apa, besok adalah besok untuk sehari gitu. Itu kan firman Tuhan katakan begitu. Tapi kenapa ada cerita yang namanya semut itu harus rajin gitu, ya harus mengumpulkan makanan untuk musim hujan gitu. Nah ini kan udah bertolak belakang. Nah kalau kita tidak menghidupkan pikiran, perasaan, kehendak Tuhan, kita bingung, teman-teman. Kalau kita tidak memiliki rema gitu, kemampuan untuk rema, akhirnya kita bingung. Yang kita mau pegang itu firman yang mana, teman-teman? Firman yang seperti burung gitu, yang istilahnya nggak usah khawatir, yang nggak usah khawatir sama sekali, karena Tuhan untuk besok dan besok Tuhan juga akan perhatikan kita gitu. Apalagi kita manusia, Tuhan katakan begitu. Burung aja yang bebas begitu aja bisa begitu gitu. Apalagi kalau kita umpamakan burungnya burung pipit gitu, teman. Burung pipit itu ya bisa murah sekali, teman-teman. Kalau teman-teman lihat tradisi orang-orang Chinese zaman dulu, orang-orang Tiongkok zaman dulu, itu banyak sekali burung pipit itu yang liar itu ditangkap, teman-teman, ditangkap ya pakai jaring gitu, pakai jaring ditangkap. Nah akhirnya ya dijual gitu sama si penangkap burungnya. Ya akhirnya ada satu jadi tradisi gitu, ada istilah melepaskan burung untuk mendapatkan rezeki gitu ya, supaya burung itu tidak
Ada teman-teman. Ya, burung seperti itu, burung umumnya burung pipit teman-teman. Burung pipit seperti itu teman-teman. Harganya itu murah sekali. Dari zaman dulu, zaman cerita firman Tuhan gitu. Burung pipit itu kalau nggak salah harganya 1 peser satu duit 2 peser atau apa, atau 2 peser gitu. Ya saya nggak ngerti, saya nggak ingat. Apa dianggapnya murah sekali. Jangan kan zaman dulu teman. Zaman sekarang, zaman kita. Kalau kita beli burung pipit gitu untuk bisa dilepas lagi, itu harganya mungkin nggak sampai 5.000 teman-teman. Jangan-jangan mungkin seharga kita parkir. Kalau di daerah parkir masih murah teman-teman, masih ada 1.000 bahkan 2.000. 2.000 atau 1.000 gitu. Anggaplah 2.000. Burung pipit itu harganya cuma 2.000 teman-teman. 2.000 per ekor gitu. Yang mungkin di antara jenis-jenis burung yang lain. Jangan-jangan burung pipit itu yang termurah gitu. Yang cuma 2.000 itu. Nah, zaman dulu 2 peser gitu. Zaman sekarang 2.000 teman. Nah, burung pipit yang 2.000 aja Tuhan bilang, Tuhan perhatikan gitu. Jadi apa makanya burung pipit buat besok pun Tuhan udah pikirkan. Padahal burung pipit itu tidak pernah loh satu hari pun menyimpan makanan di dalam sarangnya gitu, nggak pernah teman-teman. Ya burung pipit yang beranak pun gitu tidak pernah mikirkan nanti anaknya makan apa untuk besok gitu. Dia cuma cukup hari ini terbang ya sekali udah. Itu firman Tuhan loh teman-teman. Bukan perkataan manusia. Itu firman Tuhan katakan begitu. Tapi juga ada firman Tuhan yang katakan begitu. Ya seperti semut contohnya gitu. Semut pada musim kemarau itu rajin kerja keras habis-habisan teamwork gitu untuk kumpulin makanannya pada waktu musim penghujan gitu. Nah ini jadi yang mana teman? Yang benar itu firman yang mana gitu? Firman yang soal burung gitu, yang nggak usah khawatir, atau firman yang seperti semut gitu, yang harus mengumpulkan makanan. Nah, tergantung mentor rohaniawan. Kadang-kadang kita juga tergantung hati kita digerakkan Tuhan yang mana gitu. Kalau parameter kita tidak dari hati kita digerakkan oleh roh Tuhan gitu, yang menggerakkan hati kita, akhirnya kita cuma mendengar mentor rohani atau rohaniawan. Dan sedangkan mentor rohani dan rohaniawan itu ada 2 tipe teman-teman. Ada tipe yang lebih senang menjadi semut gitu, tapi ada mentor rohani yang lebih senang menjadi seperti perumpamaan burung tadi. Lah kitanya mau yang mana gitu? Kalau kita parameternya dari mentor rohani atau rohani, kita sebagai manusia oleh mentor manusia lagi bingung teman-teman, bingung sendiri gitu. Kita mau pegang yang mana gitu? Kalau bicara apa ya? Kalau kita bicara kita memiliki hubungan intim dengan roh Tuhan gitu, kita menghidupkan roh Tuhan, kita hidup sudah terbiasa dengan roh Tuhan. Akhirnya kalau ada hal tertentu teman-teman, contohnya tadi istilahnya firmannya mau yang burung gitu, ya tidak perlu khawatir, atau yang semut yang mesti kerja keras gitu. Nah itu akhirnya yang menjawab itu remah kita teman-teman, dorongan roh Tuhan yang ada di dalam kita. Ya pasti beda-beda teman-teman dalam hal menghadapi masalah ABC gitu. Ya waktu mungkin Tuhan mengendaki kita seperti cerita perumpamaan burung tadi gitu. Tapi bisa-bisa yang waktu kita menghadapi persoalan B gitu, Tuhan bisa mengendaki kita seperti semut gitu. Nah, adapun nanti masalah nanti A atau B dan yang C ini adalah sesuai A atau sesuai B, itu balik lagi setiap permasalahan itu dihidupkan roh Tuhannya teman-teman. Jadi akhirnya kita butuh sekali hubungan antar kita dengan roh Tuhan itu gitu. Tanpa ada kita dengan roh Tuhan itu, akhirnya kita cuma bicara logos. Nah waktu kita masuk ke logos tertulis teori hukum gitu, ya akhirnya yang tadi kita mau menghadapi firman yang mana gitu, mau yang seperti burung atau yang seperti semut. Nah ini gunanya kita menghidupkan roh Tuhan itu seperti ini teman-teman. Jadi kembali lagi kita butuh apa teman-teman? Apabila kita ingin mendapatkan janji Tuhan langit baru dan bumi baru, Tuhan katakan ya kita harus berbuat dari saat ini, sejak kita hidup di dunia ini kita harus berubah. Nah untuk berubah ini berarti kita butuh kedalaman mengenal mengerti akan firman Tuhan. Kita butuh kemampuan untuk mengerti firman Tuhan, teman. Kita butuh kemampuan untuk melakukan firman Tuhan. Nah untuk bisa kita melakukan firman Tuhan, ya berarti kita butuh tadi. Pertanyaannya, untuk melakukan firman Tuhan yang A atau B gitu. Yang tadi cerita si burung sama si semut tadi gitu. Ya, kita
untuk menghadapi A dan B ini kita mesti nanya gitu ke dalam roh Tuhan supaya timbul pikiran perasaan kehendak Tuhan. Nah itu yang saya sebut sempurna teman-teman. Bukan cuma sekedar serupa dengan melakukan firman Tuhan aja, tapi sempurna sesuai kehendak Tuhan Allah. Nah sempurna sesuai kehendak Tuhan Allah itu adalah ya bagaimana kita menentukan langkah kita ya karena dasarnya rema tadi teman-teman. Jadi bagaimana caranya kita digerakkan oleh roh Tuhan gitu, bahwa oh ini berarti yang jalan itu yang A, yang burung gitu, jangan khawatir. Oh ini yang persoalan B itu mesti yang seperti semut gitu, harus benar-benar rajin. Ini dan yang kalaupun ada persoalan C, D dan lainnya itu nggak sama lagi teman-teman. Nah ini kalau kita pengen sempurna seperti yang Tuhan kehendaki ya seperti itu. Jadi bagaimana kita bisa melakukan firman itu bukan cuma sekedar seperti teori firman Tuhan aja di logosnya itu, tapi kita harus bisa melakukan firman Tuhan sesuai dengan rema gitu, dorongan hati kita yang dari roh Tuhan itu menggerakkan kita kemana. Nah ini jadi yang tadi dikatakan kita butuh begitu teman. Jadi butuh mengenal firman Tuhan, kita butuh mampu mengerti firman Tuhan, kita butuh mampu melakukan firman Tuhan, kita butuh mampu menghidupkan roh Tuhan untuk menentukan rema yang mana gitu yang akan kita jalani dalam terkait hidup kita dengan firman Tuhan tersebut teman-teman. Mudah-mudahan teman bisa nangkap artinya teman-teman. Nah, apa maksudnya gitu. Jadi di sini hari Tuhan itu jelas perubahannya harus dari sekarang teman-teman. Perubahan pun ya harus didasari dengan yang tadi gitu. Bagaimana kita mengenal, bagaimana mampu mengerti, bagaimana kita mau mengenal, bagaimana kita mampu mengerti, bagaimana kita mampu melakukan firman Tuhan, bagaimana kita mampu melakukan firman Tuhan sesuai dengan rema gitu, sesuai dengan dorongan yang dari Tuhan. Jadi intinya gitu teman-teman. Nah, kalau kita sudah bisa di posisi itu, ya mudah-mudahan ya pada waktunya hari Tuhan nanti tiba gitu, ya lepas itu kiamat besar, berarti kita banyak yang barang-barang kiamat gitu, atau kiamat kecil berarti kan kematian hidup kita masing-masing teman. Nah lepas itu kiamat besar atau kiamat kecil gitu, akhirnya kita bisa mendapatkan yaitu hari Tuhan, dan waktu itu kita dapatkan janji Tuhan teman. Janji Tuhan itu karena yang tadi dikatakan gitu ya janji Tuhan yang langit baru bumi baru itu akan kita dapat apabila kita memang ya melakukan firman Tuhan sesuai pikiran dan perasaan kehendak Tuhan teman. Itu yang terbaik gitu. Meskipun kalau cerita itu yang terbenar gitu, ya meskipun kalau melakukan firman Tuhan sesuai dengan firman Tuhan saja, logosnya firman Tuhan, ya itu sudah baik lah. Tapi kalau serupa dengan firman Tuhan, itu sudah baik gitu. Tapi kalau bisa lebih benar gitu, lebih sempurna, yaitu melakukan firman Tuhan sesuai dengan pikiran perasaan kehendak Tuhan, ya di dalam jiwanya Tuhan tadi teman. Bentuknya di dalam kita adalah bentuknya dorongan dari hati kita gitu di dalam itu. Nah itu yang orang Nasrani katakan itu rema teman. Jadi saya kembalikan lagi, ya coba kita belajar serupa seperti yang firman Tuhan perintah peraturkan, dan kita juga belajar sempurna teman, sempurna seperti yang di dalam pikiran perasaan kehendak Tuhan gitu. Oke teman-teman, mudah-mudahan bisa tertangkap, dan apabila ini berguna, teman-teman tolong sharekan lagi ke keluarga dan ya teman-teman yang lain. Oke, see you, bye bye.